berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat serta karunia, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam rangka thalabul ilm. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan, kekuatan dan keberkahan dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin. Ikhwati at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bisa memanfaatkan waktu luang kita dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan di luar sana ketika ada waktu luang, bahkan tanggal merah seperti ini, kebanyakan digunakan hanya untuk apa? Untuk jalan-jalan, untuk bermain, ya. Bahkan terkadang untuk hal-hal yang sia-sia. Namun antum semua di sini berkat kerjasama ya antara asatidzah dengan timnya, sehingga disetting ya waktu luang yang ada di pesantren. Ya mungkin sebagian bisa untuk antum lakukan tasliyah ataupun refreshing, tapi tidak semua waktu itu hanya untuk bersenang-senang, tapi sebagiannya dimanfaatkan untuk belajar. Karena menuntut ilmu merupakan sebuah amalan ya, bahkan min ajallil ibadat, di antara ibadah yang paling mulia. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mana mereka itu membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka juga saling mempelajari Al-Qur'an itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam hidup. Dan ini tidak semua orang mendapatkan ya, ketenangan hidup. Bukan orang yang kaya, orang yang banyak harta lantas kemudian dia hidupnya tenang. Bahkan orang yang, kalau kita ketahui ya, di berita-berita itu banyak kejadian-kejadian kriminal ataupun kejadian pembunuhan, bunuh diri. Itu yang terjadi apa? Orang kaya. Jadi harta itu tidak menjamin ya, tidak menjamin ketenangan hidup seseorang. Karena ketenangan letaknya dalam hati. Orang yang mau menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan ini, ketenangan hati. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan liputi rahmat, kasih sayang. Ya. Apalagi ya, kalau kita hidup di dunia ini
Kalau sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah, tentu ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Seumpama ya, kita di keluarga kita misalnya, di keluarga kita mungkin kita ada 5 bersaudara. Kita mendapatkan kasih sayang, menjadi anak kesayangan dari orang tua, maka apa? Apapun yang kita minta tentu apa? Akan dipenuhi. Ya. Apapun yang kita inginkan pasti akan dipenuhi oleh orang tua kita. Berbeda ketika kita apa? Menjadi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Seluruh tingkah lakunya apa? Dibiarkan saja. Mau kamu cungkir balik, mau kamu tertib ya, nurut atau apapun dibiarkan sama orang tua. Kenapa? Karena sudah nggak ada kasih sayangnya lagi sama anak-anaknya. Ya. Maka kasih sayang ini adalah sebuah karunia yang sangat besar. Apalagi kita mendapatkan kasih sayang dari ya, Maha Pencipta kita, yang mana seluruh apapun yang ada di dunia ini, ya, di alam semesta ini, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, apapun yang kita minta insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Nah, ini adalah orang yang mendapatkan kasih sayang ini, diantaranya orang-orang yang mau duduk di majelis taklim seperti ini. Tidak cukup hanya itu, tapi apa? Wahabbathumul malaikat, dan para malaikat mereka meliputi di sisi orang-orang para penuntut ilmu. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka, orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Ya. Ini adalah di antara dari beberapa keutamaan orang yang mau duduk di majelis ilmu. Memang orang belajar itu terkadang tidak harus datang ke majelis ilmu. Terkadang fasilitas ya apapun itu bisa diakses lewat Android ya, smartphone. Apapun itu. Bahkan belajar sekarang kalau di sekolah-sekolah yang sudah modern itu sudah pakainya seperti itu. Ya, belajar jarak jauh. Ya, barangkali antum pernah mendengar ya, kuliah jarak jauh. Bisa seperti itu. Tapi apakah keutamaan sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan tadi itu akan dia dapatkan? Tentunya tidak. Itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang mau hadir dan duduk bermajelis ilmu seperti ini. Ya. Dan salah satu keutamaan juga orang menuntut ilmu yang sangat besar juga adalah bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia akan kembali ke rumahnya. Barangkali di antara antum semuanya ya, rumahnya kan jauh-jauh, bahkan ada yang dari luar Jawa ya. Dari rumahnya ya keluar untuk pergi ke Ma'hadul Ukhuwah ini, dia mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Sampai dia nanti akan kembali pulang ke rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hitung dia di jalan Allah. Ya. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu perlunya ya kita tahu sebenarnya apa sih tujuan kita datang ke pesantren ini. Mungkin kalau dulu antum datang ke pesantren ini, mulai belajar di sini mulai dari mutawassithah ya, dulu masih kecil-kecil, mungkin belum terlalu paham gitu loh. Taunya ya orang tua bawa saya datang ke pesantren
suruh nyantri kan gitu. Tujuannya apa? Mungkin belum begitu paham gitu. Pokoknya saya suruh nyantri gitu. Tapi sebenarnya tujuan apa ketika kita belajar itu kita harus tahu tujuannya ya. Mungkin dari orang tua kita, sebenarnya orang tua kita juga tahu ketika menyekolahkan antum di pesantren itu mungkin tujuannya ya banyak. Barangkali ada yang tujuannya supaya anak saya nanti paham agama ya. Atau bahkan supaya anak saya nanti menjadi anak yang solih. Atau saya menyekolahkan anak saya di pesantren supaya ya nanti setelah lulus dari Ma'hadul Ukhuwah bisa lanjut ke Madinah kan, misalnya seperti itu ya. Orang tua punya tujuan ya, semuanya itu tujuannya baik. Yang pada intinya orang tua kita menyekolahkan kita itu supaya kita menjadi anak yang berguna ya, berguna untuk bangsa dan negara, agama dan orang tua. Jangan sampai orang tua sudah jauh-jauh membawa antum datang ke pesantren, tidak mengeluarkan biaya yang sedikit ya. Bahkan daftar ulangnya berapa? Sudah mungkin belasan juta gitu. Itu bukan uang yang sedikit itu. Sudah berkorban sampai seperti itu, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan bulanan di pesantren. Maka kita harus tahu, kalau orang tua kita menginginkan ya kita di pesantren itu supaya menjadi anak yang berguna, tentu kita akan belajarnya dengan serius, akan sungguh-sungguh. Berbeda halnya ketika kita tidak tahu tujuan apa saya ke pesantren itu, ya asal datang ke pesantren, setelah ditinggal orang tua ya ternyata di sini malah santai-santai gitu. Ya. Maka ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya. Ya. Kita datang jauh-jauh, datang ke pesantren, dan orang tua pun membawa kita ke sini bukan dengan dengan biaya yang sedikit. Bahkan terkadang harus izin bekerja, keluar biaya yang banyak. Maka buktikan kepada orang tua bahwa saya akan berbakti kepada kedua orang tua dengan cara saya akan serius belajar di pesantren. Setidaknya kita tahu ya tujuan kita itu belajar di pesantren itu apa. Kemudian apakah ya apa yang sudah kita lakukan ya, untuk menggapai tujuan itu ya. Tadi mungkin disampaikan bahwasanya kita datang ke pesantren itu tujuannya supaya kita untuk belajar, supaya nanti ke depan masa depan kita bisa bagus, bisa cerah. Tapi sudah sejauh mana kita melakukan itu ya. Ini menjadi evaluasi bagi kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka tentu melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Kita pengen hafal Al-Quran, ya serius gitu. Serius dalam kita menghafalkan Al-Quran. Kita buat jadwalnya, jadwal menghafal, jadwal murojaah, jadwal setoran, jadwal tahsin dengan ustadznya. Betul-betul kita perhatikan. Begitu juga pengen bisa bahasa Arab, maka serius juga dalam belajar bahasa Arab. Mulai dari menghafalkan kosakata mufradat itu ya. Kemudian yang paling penting dari belajar bahasa Arab adalah praktek ya. Mempraktekkan bahasa Arab dimanapun ya.
Orang Arab itu juga dari kecil, anak-anak Arab yang kecil-kecil itu pintar itu bahasa Arab itu. Kenapa? Ya karena mereka hariannya pakai bahasa Arab itu. Gak perlu belajar nahwu sorof, tapi udah lancar. Ya. Gak perlu ngafalin kosakata itu, gak perlu. Tapi tiba-tiba wah lancar bahasa Arabnya. Ya. Mungkin kita juga harus seperti itu, mencontoh anak-anak kecil dari orang Arab itu. Yang penting ngomong, salah nggak apa-apa. Diketawain temannya ya nggak apa-apa. Ya kelihatan lucu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ada kemauan sungguh-sungguh untuk bisa menggapai tujuan itu. Caranya seperti itu, kita usahakan. Kita pengen pinter bahasa Arab tapi suruh praktek males, suruh ngapalkan mufradat, wah nyatet aja nggak pernah gitu. Ya, ya itu. Jadi ada kesungguhan dalam untuk mencapai tujuan kita. Kemudian dalam rangka pendidikan, ya, pendidikan ya kita karena sekolah itu kaitannya dengan pendidikan dalam membentuk karakter siswa. Maka ini sebenarnya untuk orang tua, tapi untuk antum juga nggak apa-apa. Kedepannya antum juga akan menjadi orang tua yang akan menyekolahkan anak-anak antum. Ya. Harus ada kerjasama ya antara sekolah dengan keluarga. Tidak bisa kok. Orang tua itu menyerahkan anaknya ke pesantren, Pak ini borong anak saya. Nggak bisa seperti itu. Mungkin di sekolahan sudah ini disetting ya, pendidikannya sudah disetting bagaimana anak ini menjadi anak yang berkarakter. Mulai dari bangun tidur, kemudian sholat subuh berjamaah, ya. Kemudian mandi pagi, sarapan dengan waktu yang sudah ditentukan, pembiasaan kedisiplinan. Kemudian merapikan kamar, semua sudah disetting seperti itu. Ya. Kemudian ada jadwal-jadwal untuk murajaah Al-Quran, membaca Al-Quran. Semua sudah disetting seperti itu di sekolahan. Namun apa? Ketika pulang ke rumah, nah itu masalahnya. Kalau tidak ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua, maka apa? Anak-anak kalau pulang dari pesantren biasanya apa? Pelampiasan gitu. Pelampiasan. Biasanya di pesantren suruh bangun jam 3:30 misalnya. Nanti kalau di rumah, wah, kalau orang tua sudah tidak ada perhatian, apa? Udah bablas, sholat subuh mungkin lewat gitu. Kemudian di rumah pegangannya HP, udah setiap hari. Udah HP, TV, makan tidur seperti itu. Maka tidak bisa orang tua hanya menyerahkan anaknya borongan ke pesantren sementara nanti di rumah wis bebas. Nggak bisa juga seperti itu. Ketika di pesantren, asal tidak semuanya itu sudah mengkondisikan supaya anak-anak ini menjadi baik. Nanti kalau pulang ke rumah, nah menjadi tanggung jawab pendidikan itu ada di keluarga, di orang tua. Ya, maka harus sinergi antara orang tua dengan sekolah seperti itu. Dan semua anak itu ya sebenarnya sejak terlahir itu mereka punya potensi menjadi anak yang baik. Bahkan semuanya itu baik sebenarnya gitu. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah." Setiap yang dilahirkan itu apa? Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan yang berubah itu siapa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Maka peranan orang tua, peranan keluarga, peranan lingkunganlah yang akan merubah fitrah seseorang itu akan menjadi orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Semua anak yang terlahir itu dalam keadaan apa? Punya potensi untuk berbuat baik. Hal-hal positif ada semua di anak-anak yang baru terlahir.
Akan tapi apa yang membentuk kok tiba-tiba anak itu menjadi ya anak pemalas, anak yang mudah putus asa, anak yang pesimis. Antum lihat ya, kalau barangkali antum punya adik kecil di rumah umur mungkin 1,5 tahun ya, bagaimana dia itu belajar berjalan ya, mulai dari dia merangkak, mulai dari dia mengkurap ya, mengkurap apa bahasa Indonesia? Telungkup ya, itu mengkurap. Kemudian setelah itu merangkak, kemudian setelah itu belajar berdiri, kemudian belajar berjalan. Bagaimana? Dia terkadang tanpa kita ajari itu sudah berusaha sendiri. Berdiri jatuh, bangun lagi. Berdiri jatuh, bangun lagi. Jalan, jatuh, bangun lagi. Itu artinya apa? Anak kecil itu memang dia punya modal semangat untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Tidak pantang menyerah. Namun kenapa? Ketika sudah besar, ketika dia mendapatkan masalah, dia kok ternyata malah apa? Kadang putus asa, kadang gampang menyerah, atau frustasi, atau bahkan galau. Siapa yang menjadikan seperti ini? Tentu semua itu adalah yang merubahnya adalah lingkungan. Maka pendidikan itu tidak terlepas ya dari lingkungan yang salihah, bi'ah salihah. Alhamdulillah antum di sini ya, insya Allah lingkungan antum lingkungan yang semuanya baik ya. Semuanya baik. Artinya apa yang antum pelajari di kelas itu bisa antum praktekkan di kesehariannya karena lingkungan mendukung. Berbeda ketika barangkali di rumah, belum tentu antum pengen ba'da maghrib murojaah Al-Quran ketika di rumah, baru pulang dari masjid langsung TV di setel, wah nggak jadi ya, murojaahnya nanti ba'da isya. Ba'da isya alasan lagi makan malam, nanti setelah habis makan malam, setelah makan ya udah ngantuk tidur ya. Kalau di rumah banyak godaannya seperti itu. Berbeda ketika lingkungannya memang sudah terbentuk yang baik. Maka ketika kita lihat temannya, temannya kok semangat, saya juga termotivasi gitu. Ya. Maka lingkungan tidak bisa ditinggalkan dalam hal pendidikan. Dan ini menjadi peranan orang tua ketika anak-anak pulang ke rumah, bagaimana mengkondisikan lingkungan di rumah itu bisa menjadi lingkungan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai para manusia, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Kalau orang tua itu pengen anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih solihah, maka orang tua pun juga jadikan dirinya sendiri itu orang yang solih dan solihah terlebih dahulu. Karena anak-anak itu akan meniru orang tua sebagai contoh. Nah, orang tua nyuruh anaknya, ayo nak ngaji. Orang tuanya ternyata apa? Nonton TV. Ya sudah, melu-melu anaknya. Ayo nak belajar. Orang tuanya main HP terus. Sudah. Ini kurang kondusif. Maka selain orang tua itu menjaga dirinya dari api neraka, juga dia menjaga keluarganya ya dari hal-hal yang kurang positif. Makanya sebagai orang tua hendaknya tidak pernah bosan-bosan ya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya, putra-putrinya.
Termasuk antum nanti suatu saat ketika antum menjadi orang tua, maka jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, tentang bagaimana Luqmanul Hakim, ya. Luqmanul Hakim memberikan nasihat, memberikan petuah kepada putranya. Apa yang beliau sampaikan? Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Itu tatkala Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'iduhu. Ma makna ya'iduhu? Ya'iduhu bermakna mau'idah. Mau'idah apa? Nasihat. Ya. Maka sebagai orang tua harusnya tidak apa? Tidak bosan-bosan untuk memberikan nasihat kepada putra-putrinya, meskipun ya sudah sangat bosan gitu. Nah, ayo belajar. Nah, ayo belajar. Setiap hari bilangnya seperti itu, tapi ya sing ngeyel aja. Ya. Namun sebagai orang tua ya tetap harus gitu. Itu sudah menjadi kewajiban gitu. Jangan mau enaknya saja. Punya anak banyak tapi alasannya sibuk, nggak pernah nasihatin anak-anaknya itu. Alasannya sibuk kerja, capek. Yang paling apa namanya kurang enak didengar itu alasan dakwah, tapi sampai melupakan apa? Anak-anaknya. Itu anak-anaknya kok pada keleleran, nggak ngaji kayak gini diamin aja. Wah, saya sibuk ngurusin umat. Lah umat di rumahmu itu nggak kamu perhatikan, ya? Itu juga umat itu, tanggung jawabmu gitu. Maka sebagai orang tua sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan nasihat. Tidak ada bosan-bosannya menasihati putra-putrinya. Apa nasihat Luqmanul Hakim terhadap putranya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, nasihat pertama yang beliau sampaikan kepada putranya adalah la tusyrik billah, tentang tauhid, ya. Jangan sampai engkau wahai putraku engkau terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Karena syirik ini adalah merupakan dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang yang melakukan kesyirikan sampai mati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kecuali orangnya sebelum mati tobat, ya. Itu. Dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Bahkan ya, kesyirikan saat ini sudah merajalela kemana-mana. Bahkan mudah sekali aksesnya, ya. Di kantong kita saja sekarang mudah mengakses kesyirikan ini. Apa? Smartphone, HP itu kalau kita mau lihat di YouTube misalnya, ya, media-media kesyirikan yang mungkin barangkali kita malah tidak tahu kalau itu ternyata kesyirikan, itu kita akses, ya. Tayangan-tayangan televisi, program-program televisi seperti itu banyak sekali, sementara kita tidak tahu. Makanya Nabi Ibrahim sangat khawatir. Itu Nabi khawatir jangan sampai dirinya dan anak cucunya itu jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, itu Nabi, apalagi kita. Harusnya kita lebih takut. Apa yang dikatakan Ibrahim? Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ketika Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah diriku dan anak-anak cucuku nanti dari menyembah berhala. Ya. Dia adalah seorang nabi, tapi apa? Khawatir jangan sampai anak cucunya nanti jatuh ke dalam kesyirikan. Harusnya kita, ya, termasuk antum nanti ketika menjadi orang tua jangan sampai, ya,
Antum harus khawatir terhadap putra-putri antum jangan sampai terjerumus kepada dosa yang paling besar ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa ini kecuali dengan taubat di akhir hayatnya. Itu adalah nasihat yang pertama Luqmanul Hakim kepada putranya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya, wa wassaynal insan biwalidayhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada para manusia untuk apa? Biwalidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kita kok harus berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa? Karena sejak kita itu ya dilahirkan atau bahkan belum kita lahir, kita belum lahir saja sudah sering nyusahin gitu loh. Ya. Ketika kita sudah di dalam perutnya ibu itu sudah nyusahinnya luar biasa itu. Umur 3 bulan di dalam perut, oh itu sudah nyusahin. Ibu sampai apa? Muntah-muntah biasanya. Muntah-muntah. Terus nyidam. Bahkan kalau sampai ekstrim itu apa? Gak bisa makan, minum sedikit pun apa? Keluar lagi. Padahal asupan makanan dan minuman itu harus masuk untuk makanan janin. Tapi apa? Baru minum sedikit sudah muntah. Ini nyusahin betul itu. Antum itu nyusahin betul itu. Di perut ibu itu. Ya. Bikin muntah-muntah. Bahkan sampai apa? Terkadang sampai harus opnam. Karena memang pasokan makanan nutrisi itu harus masuk lewat infus. Nah, ini nyusahin lagi, keluar biaya yang banyak, opnam. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu itu ketika mengandung apa? Wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Ya. Coba ketika sudah umur ya, janin itu umur 5 ke atas, ya. Wah itu sudah berat itu. Kemana-mana udah kayak ngangkat ini, kayak bawa kelapa. Antum mau nggak? Kemana-mana suruh bawa kelapa di perut. Tali ikat kelapanya di perut. Kemana-mana, ke pasar, ke toilet, kemana dibawa terus. Pegel. Nah ibu seperti itu. Mau nggak mau kalau ibu itu. Ya kalau mau, kalau bisa maunya ditaruh itu. Perutnya taruh dulu. Saya mau shopping gitu. Tapi kan nggak bisa. Harus seperti itu. Wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Ya. Bahkan tidur, mau istirahat itu pun juga susah kalau perutnya sudah gede. Melumah ya nggak enak, miring kanan nggak enak, miring ke kiri juga nggak enak, apalagi mengkurep itu susah. Nah itu umur segitu sudah belum lahir sudah nyusahin orang tua itu. Wahdan ala wahnin. Kemudian apa? Wa fisaluhu fi amaini. Kemudian mulai kalian disapih itu umur 2 tahun. Ya, setiap selama 2 tahun itu kita nyusu ke ibu. Ya. Setiap apa yang dimakan ibu disetorkan ke antum. Sedot. Habis makan sedot lagi. Habis makan sedot lagi. Makanya kalau ibu menyusu itu makannya banyak. Banyak. Habis makan disedot, lapar lagi. Harus siap-siap pasokan makanan di rumah lebih banyak. Akhirnya apa? Ya keluar uang juga. Itu sudah lain juga masih nyusahin. Belum kalau nanti ketika sudah besar, kok malah bandel. Ya. Dinasehati ngeyel. Disuruh sekolah bolos. Sudah berangkat ke pesantren, ternyata pesantren malah nggak belajar, malah enak-enakan gitu. Nah ini kan makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian itu sudah banyak nyusahin orang tua, maka apa? Birrul walidain. Kalian harus taat kepada kedua orang tua, harus berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidai. Maka hendaknya kalian itu berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua.
Bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua? Ya dengan cara berbakti. Kalau kita sebagai santri cara berbakti kepada kedua orang tua apa? Ya kita menjalankan amanah yang orang tua percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Belajar. Ya. Dengan cara belajar. Karena pendidikan itu apa? Demi masa depan kita juga. Orang tua nggak ingin masa depan anak-anaknya itu lebih buruk daripada orang tuanya. Pengennya ya masa depannya lebih baik daripada orang tua yang sekarang. Ya. Karena zaman sekarang ini kalau orang mau bekerja itu biasanya lembaga-lembaga itu akan melihat pada apa? Pendidikan. Kalau kita pendidikannya mungkin ya rendah, mungkin lulus SD atau SMP, mungkin kita akan cari kerja juga akan susah. Lulus SMP pengen ngelamar pekerjaan di sekolah menjadi guru, ya orang kan lihatnya lihat skill ya, lihat keterampilan itu kan dari ijazahnya. Meskipun orang yang punya ijazah itu nggak mesti punya skill, tapi setidaknya yang pertama itu yang dilihat dari sisi itunya dulu. Oh dia lulusan apa? Ya, kalau lulusannya tidak mencukupi kualifikasinya, ya maka tidak diterima. Ya. Maka salah satu modal, ini hanya salah satu ya, salah satu modal orang cari pekerjaan yaitu salah satunya dengan cara pendidikan. Ya. Tidak seperti ayam. Kalau ayam tuh nggak perlu sekolah SD, SMP, SMA. Ya. Dia cukup modal ceker patok itu dapat rezeki dia. Tapi kalau kita nggak mungkin ceker patok, kita harus sekolah untuk masa depan kita. Gitu. Anishkurli wali walidai. Maka hendaknya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada kedua orang tua kita. Wa ilayyal masir. Dan kepadakulah kata Allah dikembalikan. Ya, maka bentuk berbakti kita kepada orang tua ya selain tadi kita belajar sungguh-sungguh ketika kita bertutur kata, berbicara kepada orang tua apa? Harus dengan baik, ya, dengan tutur kata yang lembut, mentaati perintahnya, ya. Disuruh dimintain tolong, Mas, tolong bantu ibu ini belanja ke sana. Oke, siap. Jangan malah bilangnya, ntar Mi ini lagi asik main game. Ini keterlaluan. Kemudian bentuk berbakti juga kita mendoakan kepada kedua orang tua. Bagaimana doa kepada kedua orang tua? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, setidaknya minimal itu. Kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Kita doakan supaya rezekinya lancar, supaya mendapatkan perlindungan, ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang merupakan nasihat dari Luqman Hakim terhadap putranya adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu itu ternyata memaksamu untuk kamu berbuat kesyirikan, ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, maka hendaknya kamu jangan mentaatinya. Ini berarti artinya apa, Mas? Artinya kita itu memang wajib ya mentaati perintah kedua orang tua. Tapi kalau perintahnya itu sudah melanggar dari syariat Islam, maka sudah tidak wajib untuk ditaati. Ya. Ketaatan hanya kepada at-ta'atu bil ma'ruf. Ketaatan hanya kepada hal-hal yang ma'ruf. Tapi kalau itu perintahnya kepada kemaksiatan, maka apa? Kepada orang tua pun kita juga tidak boleh mentaatinya. Ya.
Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tapi apa? Meskipun kita tidak mengikuti perintah orang tua, tapi tetap kita punya kewajiban harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini poinnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ini sebagaimana dalam kisah ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, salah seorang sahabat yang ketika beliau mengikuti ajaran Rasulullah SAW ya, mulai mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka sang ibu ternyata kecewa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka bentuk kekecewaan sang ibu terhadap putranya akhirnya dia protes dan akhirnya mogok makan ya. Ibunya mogok makan. Jadi kalau aksi-aksi sekarang, aksi mogok makan itu sebenarnya sudah terlambat. Dulu sudah pernah itu. Tapi ya udah, Mbak Ambok mogok kalau ternyata itu sebuah perbuatan yang tidak baik, dicuekin aja gitu loh, biarin. Sampai orang tuanya sendiri gitu loh yang mogok makan, hanya gara-gara putranya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai ibu Sa'ad bin Abi Waqqas ini karena dia tidak makan dan minum beberapa hari, akhirnya lemes dan sudah tidak bertenaga sama sekali. Dikumpulkan di tengah keluarga dan Sa'ad pun dipanggil. Wahai Sa'ad, ini loh, ibumu sudah sampai segini, kamu tega ya? Kamu nggak mau mengikuti apa kata orang tua. Kamu tega melihat ibu kamu sampai hampir mati. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai ibu, andaikan engkau punya 100 nyawa dan satu persatu itu pergi hilang, satu persatu pergi, maka aku tetap tidak akan pernah meninggalkan ajaran Nabi SAW ini. Maka tolonglah ibu, engkau makan dan minum. Sampai seperti itu keteguhan keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Meskipun beliau sangat sayang kepada ibunya, tapi ketika dia diperintahkan untuk mensyirikkan Allah, perintah maksiat, beliau tidak mengikutinya. Akhirnya sang ibu karena melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya pendirian dan kecintaan yang sangat luar biasa terhadap ajaran Nabi, maka akhirnya ya sudahlah, ini meskipun aku mati pun juga dia paling juga nggak akan balik lagi, semangat weh. Akhirnya nyerah. Oleh karena itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan ya terhadap satu makhluk pun dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi gini ikhwah thalabah, terkadang sebuah kemaksiatan boleh ya dalam keadaan darurat, terpaksa ya. Dan ini terjadi juga dalam kondisi terpaksa sekali, darurat. Makanya ada sebuah kaidah itu, ad-daruratu tubihu al-mahdurat, sampai seperti itu. Nah, ini terjadi pada kisah seorang sahabat Ammar bin Yasir. Ketika beliau disiksa oleh orang-orang kafir dengan siksaan yang sangat luar biasa, sehingga beliau pun sampai ngiguk gitu ketika disiksa. Ngiguk, ngomongnya juga nggak jelas, setengah sadar. Dia diminta untuk apa? Untuk memuji-muji berhala, Tuhan sesembahan para orang-orang kafir. Akhirnya dia mengatakan seperti itu. Akhirnya berita yang tersebar, ya Ammar telah kufur. Sehingga ketika beliau sudah dilepaskan, beliau datang ke Nabi SAW dalam keadaan menangis-nangis, menyesal dan lain sebagainya.
Ya dia perabul dengan Nabi. Apa namanya? Apa sih namanya? Menyampaikan lah intinya dengan Nabi, curhat. Wahai Nabi, sebenarnya kemarin tuh saya nggak sengaja. Soalnya udah dipaksa seperti ini, waduh, udah nggak kuat dengan siksaannya seperti itu. Maka Nabi mengatakan, pakai tajidu qalbak. Bagaimana engkau mendapati hatimu saat itu ketika kamu ngomong seperti itu? Dia mengatakan mutmainnun bil iman. Hati saya masih tenang dengan keimanan ini wahai Nabi. Maka apa Nabi mengatakan? Fa in adu fa'ud. Kalau sampai kamu nanti disiksa seperti itu lagi, ya. Udah bilang seperti itu lagi. Artinya apa? Silahkan kamu ngomong seperti itu kalau nanti kamu disiksa lagi. Artinya apa? Ammar diberikan rukhsah untuk mengambil kemudahan itu. Artinya apa? Ketika kita sudah dalam kondisi betul-betul darurat, maka apa? Kita boleh. Asalkan apa? Hatinya mutmainnun bil iman. Nah, itu. Hadirin ikhwati at-thalabah rahimani wa rahimakumullah. Boleh saja terus ini. Oke. Kemudian nasihat berikutnya dari Luqmanul Hakim terhadap putranya adalah ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Nasihat beliau kepada putranya adalah wahai putraku, sesungguhnya apabila engkau melakukan sebuah amalan sekecil apapun, ya, sekecil apapun amalan itu, fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi, meskipun amalan itu tersembunyi di dalam batu yang besar ataupun di dalam bumi atau di langit, ya'ti bihallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan apa? Balasannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala latifun khabir. Maka poinnya apa? Poinnya adalah bahwasanya apapun yang kita perbuat, amalan sekecil apapun, baik itu yang baik atau buruk, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Akan memberikan balasannya. Sekecil apapun. Ya. Amalan sekecil apapun itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir, ya. Dan di sana banyak sekali ternyata kalau kita mau mengamalkan, ya, kebaikan sekecil apapun, enggak usah khawatir nanti wah, jangan-jangan dengan amalan seperti ini pahalanya biasa-biasa saja. Oh, enggak, ternyata enggak seperti itu. Meskipun amalan itu sepertinya sepele, kecil, tapi apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar, dan itu banyak sekali, ya, banyak sekali amalan-amalan seperti itu. Di antaranya apa? Amalan yang sangat mudah, murah meriah, tapi apa? Pahalanya di hadapan Allah besar. Apa? Senyum. Ya, nah, apa? Senyum. Senyum itu gratis, ya, gratis. Bahkan apa? Kalau kita ketemu dengan orang senyum, itu apa? Ya, adem gitu, adem. Berbeda kalau papasan dengan orang kok merengut, malas ketemu. Besok lagi mau ketemu, pilih belok. Setiap ketemu merengut, bahkan apa? Bentak-bentak gitu. Kalau omongan nggak bisa pelan, itu males gitu. Ya. Maka senyum ini sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Wa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu itu apa? Sedekah gitu. Kalau antum suruh sedekah susah, iman-iman gitu. Ya senyum aja lah. Ya. Antum nggak bisa traktir temennya.
temennya susah, nggak pernah ditraktir, senyum terus saja, lama-lama adem. Ya. Ini amalan yang sangat mudah tapi apa? Mendatangkan pahala juga. Kemudian yang lain selain senyum apa kira-kira? Apa? Zikir. Nah, zikir atau kalimatun thayyibah. Zikir itu juga mudah, itu dimanapun bisa dilakukan. Bahkan apa Nabi mengatakan, Aisyah pernah mengatakan tentang Nabi, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi suci ataupun apa? Tidak suci. Kalau baca Al-Qur'an kan kadang ini ya, harus berwudu, meskipun ini adalah khilaf ya. Bahkan kalau ketika kita berhadas besar ya, kita nggak boleh baca Al-Qur'an. Tapi kalau zikir boleh ya. Karena Nabi dalam kondisi apapun beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat, ada dua kata yang ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi apa? Berat di timbangan. Habibatani ilar rahman. Dan dua kata ini juga apa namanya? Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah bil azim. Nah, ini kan zikir yang mudah juga, ringan gitu loh. Tapi apa? Thaqilatani fil mizan ternyata. Ya. Enggak cuma thaqilatani, tapi apa? Habibatani ilar rahman. Dicintai Allah. Dan zikir kan banyak sekali, keutamanya juga sangat banyak. Ini murah meriah, ringan. Kemudian apa lagi kira-kira? Menyingkirkan apa? Ya rintangan yang ada di jalan, misalnya ada batu misalnya ya di tengah jalan ini. Kalau misalnya orang lewat nggak lihat tiba-tiba menginjak batu itu kan gregel gitu kan? Apa? Membahayakan. Atau bikin nyandungi orang gitu, bikin kesandung. Nah ini kita dengan sedikit lah disempar gitu, pakai kaki, nggak perlu pakai tangan lah, pakai kaki aja lah. Kalau pakai tangan kejauhan, pakai kaki disingkirkan gitu, itu sudah cukup. Terus mungkin bisa saling memberikan hadiah, misalnya orang antum dijenguk orang tua, biasanya kan dibawa oleh-oleh, atau antum dibawa apa belanja ke laris itu atau ke mana itu mitra gitu kan. Nanti pulang ke pondok ya temannya sekamar bagi-bagi. Nah, ini kan bikin senang juga dengan teman-temannya. Atau ya dengan cara mentraktir tadi itu, traktir juga ternyata ada hadisnya teman-teman sekalian. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islam khair?" Ya, ada orang yang tanya kepada Nabi, "Islam yang baik itu seperti apa toh?" gitu kan. Maka Nabi mengatakan, "Tut'imut ta'am," kamu memberikan makan. Ya, salah satunya apa ya? Traktir itu tadi. Nah setelah ini ya bisa nanti traktiran. Tapi jangan mau cuma hanya ditraktir, nanti gantian gitu loh. Pas lagi pokek ya nggak apa-apa lah traktir. Tapi nanti kalau sudah mulai gajian, ya, tuh, gantian ya traktir temennya. Iya masih ada waktu 5 menit lagi ya. Kemudian nasihat yang berikutnya, meskipun ini nanti tidak semua kami sampaikan, tapi setidaknya kita sudah ada gambaran ya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai putraku dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabaka, kemudian sabar terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena yang demikian itu adalah merupakan sebuah perkara yang wajib ya. Beliau mengatakan ya bunayya aqimis shalah, tegakkan salat. Aqimis shalah dengan iqamus shalah dengan ada shalah itu berbeda. Kalau ada shalah, melaksanakan salat itu sekedar melaksanakan saja. Dalam rangka apa?
gugur kewajiban. Hanya dalam rangka gugur kewajiban. Setiap hari sholat 5 waktu, ya memang. Tapi apa? Hanya sekedar gugur kewajiban. Berbeda dengan iqamus sholat, menegakkan sholat. Selain dalam rangka menggugurkan kewajiban, tapi apa? Dia menghadirkan kekhusyuan ketika sholat. Kemudian mendatangkan syarat dan rukunnya. Ya. Semua diperhatikan. Makanya apa? Dalam Al-Qur'an itu fawailul lil musallin. Orang sholat aja bisa celaka gitu loh. Orang sholatnya bisa celaka. Kenapa? Karena dia tidak iqamus sholat tadi itu. Apa? Menegakkan sholat dengan penuh kekhusyuan. Syarat dan rukunnya juga dipenuhi. Nah itu. Karena kenapa kita harus betul-betul memperhatikan permasalahan sholat itu? Karena sholat adalah merupakan ruknun min arkanil Islam ba'da syahadatain. Salah satu dari rukun Islam setelah apa? 2 kalimat syahadat. Kedudukan sholat itu sangat luar biasa karena dia datang setelah 2 kalimat syahadat. Dan tidak cukup hanya itu. Ternyata pentingnya sholat. Kenapa? Karena dia merupakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, as-sholat. Ya. Sholat adalah merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, di hari kiamat. Dan juga sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun kenyataannya apa? Meskipun ya kita itu sudah sholat ya 5 waktunya, 5 waktu sudah sholat. Tapi kenapa kok kita terkadang itu apa? Masih tanha anil fahsya wal munkar ini belum bisa maksimal gitu loh. Itu kenapa? Ya. Mungkin yang kita koreksi apa? Sholat kita. Mungkin sholat kita itu belum khusyuk. Ya, kita melaksanakan sholat hanya sekedar gugur kewajiban. Ya. Syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Kalau sholat balapan, ya. tidak tumakninah. Ya. Kalau sholat kilat, ya. Bahkan kilat khusus, ya. Cepat sekali soalnya. Pernah lihat ada sholat kilat khusus ini. Cuma cepat sekali, apalagi sholat taraweh. Sholat taraweh 23 kok 10 menit gitu. Ini kan kilat khusus. Ya cepat-cepat terus bar gitu. Sudah selesai. Ya. Ini bukan termasuk iqamus shalah, menegakkan sholat. Sholat harus menghadirkan kekhusyuan, tumakninah, sehingga bisa apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian setelah perintah untuk sholat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, ya, kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ya. Dengan cara berdakwah, ya, menasehati. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan ittafaqatil ummah kulluha ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bila khilafin min ahadin minhum. Ya, Ibnu Hazm mengatakan seperti itu. Bahkan Imam Nawawi juga seperti itu. Syekh bin Baz juga seperti itu. Semua umat itu sepakat, ya, akan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tapi permasalahannya yang khilaf itu adalah kewajibannya itu apakah wajib fardu ain atau fardu kifayah, itu saja. Berdasarkan dalil apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi poin khilafnya itu mereka melihat apa? Wal takum minkum. Hendaknya kalian itu di antara kalian. Wal takum minkum. Kalau di antara itu berarti apa? Kan sebagian gitu kan. Enggak semua. Misalnya semua di antara kalian nanti ada yang
ya sebelum bubar ada yang beres-beres meja misalnya. Apakah semua? Ya kan tidak kan, sebagian. Makanya dari ayat ini sebagian ulama yang menganggap bahwasanya minkum, min ini sebagai litab'id, ya, min itu sebagai apa namanya, sebuah menunjukkan bagian, maka menganggap bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah fardu kifayah. Tapi kalau min di sini dipahami sebagai apa? Sebagai silah atau sebagai penghubung, maka menjadi apa? Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebuah kewajiban fardu ain. Maka letak khilafnya di situ. Ala kulli hal, ya, itu adalah sebuah kebaikan, maka hendaknya kita bisa mempraktekkannya. Mungkin ini tidak bisa kami sampaikan seluruhnya karena waktu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang sebagaimana yang Luqmanul Hakim nasihatkan kepada putranya, menjadi anak yang salih, salihah, yang berkarakter, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua dan bisa taat kepada syariat Islam dan bisa menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Singkat kami sampaikan beberapa poin inti yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Basirun. Yang tadi beliau sampaikan berkaitan dengan pendidikan anak remaja. Poin pertama, hendaknya kita untuk memperbaiki niat dan tujuan. Kemudian memperhatikan lingkungan yang baik. Dan sebenarnya kita tidak lupa akan ayat wa idh qala Luqman